tarawih di malam yang ke-8 ini akan diberikan sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim. Itu artinya juga termasuk diberikan kemuliaan, jadi orang-orang yang mendahulukan Allah daripada yang lainnya. Maksudnya artinya kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah ke Nabi Ibrahim sehingga beliau disebut Khalilullah itu juga diberikan kepada yang menjalankan tarawih. Iya, betul. Artinya dia dicintai Allah, dikekasih Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah. Jadi ini diantara yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim yang terbesar. Tapi bukan berarti itu saja. Nabi Ibrahim qanitan lillah syakiran li an'umi. Nabi Ibrahim ini termasuk orang yang selalu bersyukur kepada Allah, orang yang patuh kepada Allah, orang yang dermawan. Tadi saya katakan Nabi Ibrahim pernah ditanya tentang perkara-perkara yang mengantarkan beliau meraih predikat Khalilullah. Di antaranya dia tidak pernah makan pagi, makan sore kecuali selalu bersama orang-orang yang diundang datang ke rumahnya. Watamu, ini sifat jiwa sosial beliau. Sifat yang suka memberi, mengasih, penyayang, ini kan sifat-sifat ini bukan hanya Khalilullah saja, ini Khalilullah ini yang tertinggi. Wattakhadallahu Ibrahim khalilan. Jadi harapan kita, mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, betul-betul berkah, penuh rahmat, penuh ampunan. Hanya doa dari orang-orang soleh ketika masuk Ramadan, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa a'inna fihi ala siyami wal qiyam hatta sampai Ramadan ini berakhir. Ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Ramadan dan berikan pertolongan kepada kami untuk bisa puasa dan qiyamul lail sepanjang Ramadan. Ini harapan kita semua, tak terkecuali di malam yang ke-8 ini kita berharap juga ini adalah malam istimewa. Nah, ini mumpung masih ada malam sebelum qabla tulu'il fajri. Ini mudah-mudahan kita juga malam ini sedang duduk Khalilullah. Jadi meskipun Gus Khalil tidak ada ini, tapi ada Khalil yang baru. Ya itulah diantara keutamaannya yang mungkin kita bisa menggali tentang keistimewaan malam dari satu keterangan seperti ini. Baik Gus, ini sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di malam hari ini Gus, ini nampaknya sudah ada yang bergabung ini. Ada Mas Sony yang sudah bergabung. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ini Gus dan masalah mungkin dimakan ya. Kurang jam 10. Pakai usaha sampai arek rangka dari ganjaran. Ini yang mau ditanyakan Gus, apakah boleh ketika di bulan Ramadan atau pas lagi sholat itu sengaja untuk menelan ludah? Apakah ini membatalkan atau tidak ini Gus? Ludah yang asli murni itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh ludahnya sudah gak murni, situ ada campuran. Sisa makanan yang menempel lah, ini ludahnya ludah campur. Kalau yang murni tidak apa-apa. Dan itu tidak termasuk makan kan? Tidak termasuk makan. Yang tidak murni itu yang campurannya itu nanti. Terkadang kan kita habis makan sahur kan tidak gosok gigi, ada yang menyangkut, nggak keluar. Pas keluarnya itu perut lagi lapar, tiba-tiba keluar. Mau dibuang enak gitu. Ya kalau terasa ada yang lain ya dimuntahkan, diludahkan. Kalau tidak masih asli ya, kalau bisa telan aja terus biar nggak haus. Pokoknya yang asli ya. Jadi artinya itu tidak membatalkan puasa, juga tidak membatalkan sholat ketika menahan ludah.
Ini bagaimana dengan ini Gus? Ada kan yang mengatakan bahwa yang salah satu yang membatalkan puasa adalah makan atau minum atau memasukkan sesuatu dari sampai di kerongkongan melalui kerongkongan itu. Nah, apakah termasuk rokok ini juga alasannya kenapa rokok ini juga dimasukkan ke dalam yang membatalkan Gus? Kan bukan makanan, bukan benda ini Gus. Ya, sebagian memang ada yang tidak batal, ada di yang merokok. Ya, tapi mayoritas termasuk kategori makan ya. Karena dari situ merasa tubuhnya sehat, enak. Ini kan makanya dia seperti mengkonsumsi sesuatu jadi ya. masukkan sesuatu kan bukan hanya sesuatu yang nampak gitu, tidak. Ini kan memang nampak memasukkan sesuatu ke dalam terus keluar. Nah, ini. Nah, jadi seperti makan, memang ada yang mengatakan rokok ini seperti makan, karena habis merokok kan merasa kenyang, merasa ada kenikmatan. Ada kenikmatan di situ yang didapat seperti layaknya makan ya. Jadi, dan itu ya masuk di kerongkongan. Jadi ini walaupun masih khilafiyah tapi jumhur ini lebih termasuk kategori makan, makan ya. Kan minum. Jadi lebih amannya ya sudahlah merokoknya habis berbuka saja. Kalau ada hukum yang membolehkan sama yang tidak boleh, haram batalkan, ya kita mengikuti yang membatalkan. Karena lebih aman Gus. Yang berat. Baik Gus, ini juga yang sudah bergabung juga ada Mbak Inge ini dia. Wah, ini sejoli kayaknya. Oh iya, itu istrinya Bang Sony ya. Bang Sony. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Gus Zainul dan Ustaz Salam selalu diberikan kesehatan. Amin. Mau tanya ini Gus, jam berapa batasan waktu untuk menjalankan ibadah sholat taraweh ketika sholat taraweh sendiri di rumah ini Gus? Jadi waktu sholat taraweh itu setelah sholat isya sampai sebelum terbit fajar shotик, bebas. Tapi kalau taraweh itu di awal waktu yang utama, beda dengan witir. Kalau witir ini di akhir waktu, di akhir malam, sepertiga malam terakhir. Kalau taraweh di awal waktu, itu sunnahnya setelah sholat isya. Jangan sebelum isya kamu taraweh. Ini kemarin bahasanya Saudara Wasono kemarin. Aliran baru ini nanti. Atau enggak sholat isya tapi sholat taraweh. Iya. Ya waktunya panjang Mbak Inge. Sejak masuk waktu isya sampai sebelum terbit fajar sampai subuh. Jadi artinya diberikan keleluasan. Betul. Kalaupun nggak bisa di awal, di pertengahan bisa di akhir. Tapi sayang kalau sholat sendiri. Kalau dikerjakan berjamaah kan dapat keuntungan lagi. Seperti yang sering saya sampaikan dalam satu hadis ini, buat Imam Muhibban, Abu Dawud, Tirmidzi. Man qama ramadhana ma'al imam hatta yansurifa kutibat lahu qiyamul lailatin. Jadi siapa yang sholat tarawih qiyamul lail niku, qiyam Ramadan itu maksudnya sholat tarawih. Ma'al imam hatta yansurif. Dia berjamaah bersama imam sampai selesai. Kutibat lahu qiyamul lailatin. Maka dicatat untuk dia pahala seperti menghidupkan semalam. Nah, kalau yang tadi diberikan seperti yang diberikan kepada Nabi Ibrahim di sholat sendirian. Oh, sholat sendirian itu diberikan pahala sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Kalau ingin tambahan, nah ini berjamaah. Kalau tidak bisa di masjid atau di musola, Bang Sony yang diseret jadi imam ya. Gampang itu, cepat suratnya Yasin, Allahu Akbar. Cepat itu. Kayaknya seperti informasi kemarin itu. Anak yang lain 20 menit. 20 rakaat 6 menit selesai. Iya, ambil surat-surat yang surat awal surat saja. Baik ya, pendengar saya, Mbak Inge dan juga Mas Sony yang sudah ikutan bergabung tadi, begitu yang disampaikan oleh narasumber kita bahwa untuk
ludah yang ditelan selama itu memang asli masih di dalam mulut kita, itu termasuk dalam ibadah baik puasa ataupun juga sholat. Dan juga tentang waktu pelaksanaan ibadah sholat taraweh di malam hari setelah sholat isya dan sebelum terbitnya fajar. Silakan mau pilih yang mana, dan lebih utama memang dilaksanakan secara berjamaah. Begitu Mas Sony dan Pak Ingat. Semoga di malam hari ini juga diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Baik Gus, kemudian indikasi bahwa orang ini kan terkadang orang hanya melihatnya begini Gus, seakan-akan mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan lain, seakan-akan begitu akan langsung segera sholat. Kan hanya seperti itu saja yang kemudian di dalam pikiran orang. Apakah ada yang lain juga yang sebenarnya ini kepentingan Allah didahulukan selain daripada sholat di awal waktu itu? Jadi terkait masalah mendahulukan kepentingan Allah itu jangan diartikan kalau kita ini tidak dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat, ya kita harus menghilangkan kedaruratan bahaya ini dulu, baru kita menghadap Allah. Seperti kayak saat kita mau sholat ternyata perut kita sakit, ternyata perut kita lapar, ya ini diantara hikmah waktu dipanjangkan itu karena Allah tahu kita ini satu banyak urusan, yang kedua karena Allah ingin agar kamu bisa menegakkan sholat itu dengan sempurna sehingga kamu bisa mendapatkan pahala yang banyak. Jadi Allah memberikan waktu pilihan-pilihan agar kamu bisa memilih saat yang tepat itu. Nah, saat tepat itu ketika kita telah menyelesaikan hal-hal yang mengganggu kita. Seperti yang darurat ini, yang darurat yang nggak bisa ditunda. Nah, kayak makan, kayak mau kencing, mau berak, ini kan nggak bisa terkendali. Yang repot ini kan sekak kok gak buyar, nang warung kan kena ditunda itu. Rokok, wah sik nutukno rokok sik kadang sak batang mana. Ini kan masalah kayak gini nih. Tapi ya terkadang orang itu sak ombo-ombo ya alas suci akeh ya alasane. Jadi artinya kita dahulukan Allah itu selama tidak ada kepentingan-kepentingan yang mendesak. Apalagi kalau sudah bekerja ikut orangnya karyawan, begitu kan tidak bisa semaunya sendiri. Betul. Jadi bukan kemauan kita, maksud kita ini memenuhi panggilan Allah. Tapi ya, di dalam mazhab Imam Syafi'i ada yang wajib sholat di al-waktu lah. Kalaupun kita tidak mengerjakannya, kita harus punya azam. Kita setelah kerja ini jam segini, saya sholat jam segini. Ini untuk agar kita tidak berdosa. Itu untuk meredam agar tidak berdosa. Kita hanya niat dulu, tapi untuk pengerjaannya belakangan. Setelah menyelesaikan urusannya itu. Baik, pendengar setia, Anda bisa ikutan bergabung juga bersama kami. Mau ada yang ditanyakan kepada narasumber kita, monggo Anda bisa berkirim WhatsApp di 08953277757755. Baik Gus, kita rehat sejenak. Kita akan hadirkan satu tembang berikut ini. Baik pendengar setia dan juga pemirsa TV Pemerintah, bincang Ramadan akan kita lanjutkan kembali setelah satu tembang berikut. Tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Pemerintah, suara syiar Islam Anda.